Ada orang di depannya. Saya lihat PPT-nya, Van. Pas mau mulai aja riset kan. Dari awal. Yang iya. Pas mau mulai, Van. Dari awal, Van. Ya, langsung ya. Mati mic-mu, Pan. Oh ya udahlah. Jadi nge-start di mana PPT-nya, weh? Kayak kayak misalnya pas bagian aku kan itu masih ada kan, kecuali bagian tujuannya itu. Nah, sebelum berarti stuck-nya itu di bagian rumusan masalah ya, Pan? Yang nggak ada tuh di manfaat apa di tujuan penelitian tadi di PPT? Beberapa kan ada yang ada. Oh, yang ada ditampilin, yang nggak ada stuck di sebelumnya gitu loh, maksud Iya, aku. kan yang di makalah ya, masukku mana yang ada. Misalnya giliran Anissa ternyata ada Ya satu udah, bagian itu. Disitulah ya udah nanti aku info di WA stuck bagian mana gitu ya. Yuk mulai ya. PPT-nya, Pan. Ini aja baru record, Van. Ini aja baru record. Mulai ya. Mati git, mic-nya git. Oh ya, sorry. Udah ya, ini aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok yang akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Strategi Pengembangan dan Pemasaran Produk Donat Cloud Cake sebagai Inovasi Dessert Ringan pada Generasi Z di Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan isi dari bab 1 yang terdiri dari pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bagi latar belakang, dalam 1 dekade terakhir, tren kuliner di Indonesia ini berkembang sangat pesat, teman-teman. Makanan tuh kini tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga bagian dari gaya hidup dan ekspresi diri, terutama bagi generasi Z yang tumbuh di era digital. Generasi ini cenderung memilih makanan yang tidak hanya enak tetapi juga estetis dan menarik secara visual karena sering dibagikan di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Nah, dalam fenomena tersebut kami mengembangkan produk donat cloud cake, yaitu donat dengan tekstur lembut seperti awan, topping ringan dan dari whipped cream, dan rasa tidak terlalu manis. Produk ini kami rancang untuk memberikan pengalaman makanan yang menyenangkan, baik dari segi rasa maupun tampilan. Selain itu, di lingkungan kampus Universitas Negeri Medan ini, banyak mahasiswa mencari camilan ringan sebagai bentuk self-reward setelah beraktivitas. Hal ini menunjukkan peluang pasar yang cukup besar bagi produk dessert seperti donat cloud cake. Lalu di bagian rumusan masalah, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan donat cloud cakes agar sesuai dengan selera generasi Z. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan produk ini di lingkungan kampus Unimed. Ketiga itu, bagaimana hasil uji penerimaan dan evaluasi konsumen terhadap donat cloud cakes. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk inovatif donat cloud cakes yang memiliki keunggulan dalam rasa, tekstur, dan tampilan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pasar di kalangan mahasiswa. Terus merancang konsep produk yang sesuai dengan selera anak muda, menyusun strategi pemasaran yang tepat berbasis teori modern,
dan mengevaluasi penerimaan konsumen terhadap produk yang diuji coba. Lalu ada manfaat penelitian. Pertama, bagi mahasiswa ini sebagai sarana penerapan ilmu kewirausahaan dan inovasi produk. Kalau untuk konsumen sebagai pilihan camilan yang ringan, menarik, dan cocok untuk gaya hidup modern. Kalau untuk kampus Unimed dapat memperkuat citra sebagai kampus yang mendorong kreativitas dan semangat wirausaha mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi di dalam bab 2. Yang pertama yaitu pengembangan produk baru. Jadi, menurut Kotler dan Killer di tahun 2021, pengembangan produk itu adalah proses yang sistematis buat menciptakan barang atau jasa baru yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen, sekaligus punya keunggulan dibanding pesaing di pasar. Nah, kalau di dunia kuliner, inovasi produk itu nggak cuma soal rasa aja, tapi juga soal tampilan dan pengalaman yang dirasain sama konsumen. Menurut Utami, Pramono, dan Lestari, di tahun 2020, keberhasilan produk baru di bidang makanan itu tergantung banget sama beberapa dalam produsen memahami keinginan konsumennya. Jadi nggak asal bikin, tapi benar-benar tahu apa yang mereka mau. Nah, hal ini juga yang kami terapkan di produk kami yaitu Donut Cloud Cakes. Inovasi utamanya ada di perpaduan antara tekstur dan tampilan. Jadi, bukan cuma enak dimakan, tapi juga enak dilihat. Biar pas sama orang lihat langsung pengen coba. Sesuai dengan penelitian Fitriana dan Putra di tahun 2020. Tampilan produk atau visual Apple itu punya pengaruh besar terhadap niat beli produk di search. Bahkan korelasinya sebesar 0,68. Artinya, tampilan yang menarik bisa banget bikin orang lebih tertarik buat beli. Selanjutnya ada perilaku konsumen Gen Z. Sekarang kita masuk ke bagian perilaku konsumen Gen Z. Generasi ini dikenal dengan digital native. Artinya mereka udah hidup di dunia digital sejak kecil. Menurut Sari dan Hendrawan di tahun 2023, Gen Z itu biasanya beli produk bukan cuma karena butuh, tapi juga karena pengen jadi bagian dari gaya hidup tertentu, biar kelihatan keren, estetik, dan kekinian. Produk yang punya tampilan menarik dan makna simbolis biasanya lebih cepat diterima di pasar, apalagi kalau udah rame di media sosial. Perilaku Gen Z juga banyak dipengaruhi sama peer recommendation atau rekomendasi teman, dan juga social proof kayak review atau konten viral di TikTok dan Instagram. Hal-hal kayak gitu bisa banget jadi pemicu minat beli yang spontan. Nah, karena itu Donut Cloud Cakes pakai strategi yang disebut aesthetic based marketing, yaitu pendekatan pemasaran yang fokus pada tampilan visual dan pengalaman emosional konsumen. Jadi kita nggak cuma jual rasa, tapi juga jual pengalaman dan kesan estetik yang bikin orang tertarik dengan dan pengen nyobain produk kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya metode pelaksanaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, kuantitatif, berfokus pada analisis presensi konsumen dan strategi pemasaran berbasis data empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Unair pada periode September sampai Oktober 2025. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu identifikasi tren pasar, yang dimana dilakukan melalui observasi langsung dan studi pustaka terhadap tren dessert lokal dan global. Yang kedua, perancangan produk, yang dimana eksperimen formulasi adonan untuk menciptakan tekstur cold light. Yang ketiga, riset konsumen. Penyebaran kuesioner kepada 50 mahasiswa untuk menilai preferensi terhadap donat estetis. Yang keempat, strategi pemasaran, di mana penyusunan rencana 4P
dan pembuatan konten promosi digital. Yang kelima, uji coba dan evaluasi, di mana pelaksanaan kepada 20 responden terpilih dan analisis hasil menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis data survei dianalisis menggunakan statistik deskriptif sederhana atau frekuensi dan presentase. Data kualitatif dari wawancara singkat diinterpretasikan untuk memperkuat hasil numerik. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pemasaran 4P. Yang pertama ada produk. Konsep 4P ini dikembangkan oleh Jerome McCarthy dan Kotler yang meliputi produk, price, place, dan promotion. Produk, donat cloud cake menonjolkan keunikan tekstur lembut dan tampilan yang estetik. Setiap varian memiliki identitas visual yang kuat. Yang kedua ada price, yang dimana harganya sekitar 12.000 satu buah dengan strategi value for expression menekankan pengalaman yang baru. Yang ketiga ada place, yang dimana distribusi dilakukan melalui booth di kampus Unimed serta layanan online delivery untuk kemudahan akses. Yang keempat promotion, menggunakan digital marketing, Reels challenge how cool is your bite, kolaborasi mikro influencer dan giveaway. Selanjutnya, evaluasi produk baru. Evaluasi produk baru adalah proses untuk menilai apakah produk baru sudah memenuhi ekspektasi konsumen dan standar pasar. Susanto dan Wijaya pada tahun 2022 menyebutkan bahwa tahap uji awal atau pilot testing penting dilakukan sebelum produk dipasarkan secara luas. Dalam kasus Cloud Cakes, evaluasi dilakukan melalui survei presentasi dan uji organoleptik, yaitu penelitian terhadap rasa, tekstur, dan tampilan produk oleh konsumen. Langkah ini membantu tim untuk mendapatkan umpan balik nyata dan memperbaiki produk sebelum peluncuran resmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adisti. Selanjutnya, sekarang mengenai riset pasar. Kami memulai dengan melakukan survei kepada 50 mahasiswa Unimed untuk memahami apa yang mereka inginkan. Hasilnya sangat jelas, mayoritas responden yaitu 72% menyatakan lebih menyukai dessert dengan rasa yang ringan dan tidak terlalu manis. Lebih dari itu, kami menemukan bahwa penampilan produk menjadi faktor yang sangat dominan dalam keputusan pembelian. Diakui oleh 68% responden, temuan ini selaras dengan penelitian yang ada mengenai pengaruh tampilan terhadap minat beli. Menariknya lagi, 63% responden bahkan bersedia membayar lebih mahal asalkan kemasannya itu estetik. Dari sisi promosi, faktor sosial sangat kuat. Sebagian besar mahasiswa yaitu 82% mengaku tahu tentang produk dessert baru justru melalui media sosial, terutama Instagram dan TikTok. Ini membuktikan bahwa pendekatan pemasaran digital jauh lebih efektif dibandingkan promosi konvensional seperti pamflet. Selanjutnya mengenai pengembangan produk donat cloud cake. Produk donat ini dikembangkan melalui proses uji coba berulang dengan fokus pada penyeimbangan aspek tekstur, rasa, dan tampilan. Kami berhasil mendapatkan tekstur yang sangat lembut berkat teknik pengadukan 2 tahap dan proses pemanggangan dengan suhu rendah, sehingga hasilnya ringan seperti spons. Kami mengembangkan 4 varian rasa yang unik seperti vanilla cold, choco mist, taro dream, dan strawberry sky. Selanjutnya mengenai hasil uji organoleptik. Menurut para ahli, inovasi produk kuliner sangat bergantung pada kemampuan untuk memberikan pengalaman sensorik baru kepada konsumen. Untuk menguji kesesuaian produk kami melakukan uji organoleptik dengan melibatkan 20 panelis. Hasilnya menunjukkan kesuksesan
di mana 85% panelis ini menyatakan produk kami memiliki tekstur yang sangat lembut dan rasa yang tidak terlalu manis. Angka ini secara kuat menunjukkan bahwa konsep produk donat kami ini sangat sesuai dengan preferensi dan harapan dari target pasar kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari strategi pemasaran donat clouds. Jadi di sini strategi pemasaran donat clouds yang kami susun berdasarkan analisis 4P, yaitu yang dimana yang pertama dari sisi produk kami menonjolkan keunikan tekstur dan tampilan donat clouds. Jadi donat clouds ini memiliki ciri khas lembut seperti awan dengan desain visual yang estetik dan modern sehingga menarik perhatian konsumen muda. Yang kedua dari spek harga, kami menetapkan harga sekitar 12.000 per piece dengan strategi value for experience. Artinya harga tidak hanya mencerminkan nilai produk secara fisik, tetapi juga mencerminkan produk yang unik yang didapatkan konsumen saat menikmati donat clouds ini. Yang ketiga, untuk tempat atau place, distribusi awal kami fokuskan melalui booth kampus Unimed serta layanan online delivery agar mudah dijangkau oleh target pasar utama, yaitu mahasiswa dan masyarakat sekitar. Dan terakhir, dalam hal promosi, kami menggunakan pendekatan digital marketing, salah satunya lewat Reels, Challenge, dan kolaborasi. Hasilnya berjalan dengan teori Hidayat dan Konsuma pada tahun 2020 menekankan pentingnya konten based marketing dalam penetraan pasar muda. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan pada evaluasi dan respon konsumen. Berdasarkan hasil evaluasi, 80% responden menyatakan berminat untuk membeli ulang donat clouds. Namun, ada juga beberapa saran dari konsumen seperti peningkatan ketebalan kemasan agar lebih kokoh dan penambahan variasi topping baru. Lalu menurut tujuan Tuan tahun 2001, evaluasi konsumen merupakan tahap reflektif yang sangat penting untuk keberlanjutan produk baru di pasar yang kompetitif. Dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa inovasi donat clouds tidak hanya berhasil menarik perhatian dari segi estetika, tapi juga memberikan pengalaman rasa yang memuaskan dan berpotensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya alihkan ke teman saya. Selanjutnya kesimpulan. Donat clouds memiliki potensi besar sebagai inovasi dessert ringan yang sesuai dengan tren generasi Z. Riset pasar membuktikan adanya minat tinggi terhadap produk yang estetik dan ringan. Strategi pemasaran digital berbasis konten visual efektif meningkatkan brand awareness dan minat beli. Produk ini berhasil menghadirkan keseimbangan antara cita rasa serta bentuk untuk emosional bagi konsumen. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa donat clouds memiliki potensi tinggi sebagai inovasi dessert ringan yang sesuai dengan preferensi Gen Z melalui
pendekatan berbasis riset pasar, serta produk ini mampu menghadirkan keseimbangan antara rasa, tekstur, dan tampilan. Strategi pemasaran yang memanfaatkan media sosial terbukti efektif dan membangun kesadaran merek dan meningkatkan minat beli konsumen di lingkungan kampus Universitas Negeri Medan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.